Shalom saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita terus dapat bersekutu dengan Bapa di surga. Kita boleh mempermuliakan namanya, dan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita dapat memulai aktivitas kita, mari kita satukan hati dan kita boleh bersama-sama merendahkan diri untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang dahsyat, yang terus menyertai dan melindungi kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa kalau hari ini Engkau menyertai kami dengan tuntunan-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkan. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, pengurapan, sehingga Engkau memampukan kami untuk dapat melakukan firman. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami, penuhi kami, dan kami percaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Bertobatlah Segera. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yesaya 15 ayat 1 sampai dengan 9. Nah saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Mari kita mendengarkannya. Ucapan ilahi terhadap Moab. Ucapan ilahi terhadap Moab. Sungguh, dalam suatu malam, Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam suatu malam, Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas soto dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eliale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Ha-arabim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Amin. Saudara-saudaraku, ucapan ilahi terhadap Moab membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak ingin sekedar menghukum mereka, namun Tuhan ingin membawa mereka kepada pertobatan. Pemberitaan tentang penghukuman yang dahsyat akan menimpa Moab membawa kepada perkabungan nasional secara besar-besaran dan disertai ratapan yang memilukan. Semua kengerian ini dimaksudkan untuk membawa Moab kepada kesadaran akan perlunya pertobatan. Apakah yang harus mereka lakukan?
Mereka harus berpaling dan meminta petunjuk kepada Tuhan yang dikenal sebagai Tuhan bangsa Israel. Mengapa kepada Tuhan bangsa Israel? Karena di Israel ada kasih setia Tuhan yang dinyatakan melalui tahta Daud. Allah bukan tidak pernah memberikan peringatan kepada Moab agar bertobat, menanggalkan kesombongan dan berpaling kepada Allah, serta menyembahnya. Ada keselamatan melalui tahta Daud. Saudaraku, rencana Allah untuk menyelamatkan Moab dari kebinasaan bukan tidak pernah disampaikan Nabi kepada mereka, tetapi karena kesombongan mereka tidak mau mendengarkan dan tunduk kepada perkataan Allah. Saudara-saudaraku, peristiwa kehancuran Moab membuktikan bahwa Allah tidak kompromi terhadap umat yang menyembah berhala. Tetapi melalui Mesias, Allah menyediakan keselamatan bagi mereka yang mau bertobat dan setia kepadanya. Sebenarnya tidak mudah bagi Moab untuk berharap kepada Tuhan, karena mereka sombong. Mereka terlalu tinggi hati untuk mengakui bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Akan tetapi, justru pengakuan inilah yang dituntut Tuhan. Pertobatan sejati dimulai dari mengaku diri tidak ada apa-apanya, dan kemudian tidak ada daya bangkit, lalu akan mencari dan menantikan uluran belas kasih Tuhan. Moab harus mulai dari awal. Mereka harus menyadari betapa kecil dan tak berarti mereka untuk dapat menerima pertolongan Tuhan. Allah bisa saja melakukan hal yang sama kepada kita jika kita tidak mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Apabila ada di antara kita yang lebih mengandalkan kekuatan, kepintaran, kelebihan secara fisik, pengalaman, jabatan, ataupun status yang lainnya, saudara-saudaraku, marilah kita segera bertobat. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kita menganggap Allah tidak berbuat apa-apa dan tidak ikut campur tangan atas hidup kita. Hendaklah kita terus boleh mencari Tuhan, menanggalkan setiap kesombongan, kedagingan yang masih mengikat, serta tidak bertahan di dalam ego yang ada dalam diri kita. Nah, saudara-saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita belajar bersama-sama bagaimana bangsa Moab dihukum oleh Tuhan dan mereka boleh datang bertobat di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya yang dipersiapkan sebagai umat yang mengasihi, menyembah Tuhan, mari kita responi, sikapi firman Tuhan dengan benar. Marilah kita bertobat segera, karena masih ada kesempatan. Selagi ada waktu, mari saudaraku, saya ajak kita rendahkan hati diri, kita minta ampun, dan kita lahir baru di dalam Kristus. Kita boleh memulai segala sesuatunya dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau yang menyertai kami, memberikan kami hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, sehingga setiap kami boleh diperlengkapi menjadi pelaku firman, dan kami menjadi sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, penuhi kami dengan kerinduan yang lebih dalam, sehingga setiap kami akan diubah menjadi seperti Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beribadah saudara-saudaraku. Happy blessed Sunday and God bless you all.